Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Jangan lupa mandi dan pakai minyak wangi. Perjalanan memanglah sangat luar biasa edan. Setiap individu memiliki perjalanannya itu sendiri. Dalam sebuah perjalanan tentunya banyak sekali suka dan duka, terutama sebuah rintangan yang harus dilalui. One Piece adalah sebuah petualangan atau perjalanan panjang yang dipenuhi suka duka dan kekonyolan. Kita tahu Luffy beserta krunya tidak pernah kembali ke East Blue. Bajak laut Mugiwara terus berlayar tanpa kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Kita juga tahu bahwa Zoro cita-citanya adalah menjadi pendekar pedang terhebat di dunia hingga namanya terdengar ke surga atau kepada Kuina. Sanji mencari Albu dan Chopper menjadi dokter terhebat di dunia, bahkan banyak lagi yang tidak bisa saya ceritakan semuanya. Namun, kru tersebut ingin menggapai cita-cita sekaligus mengantarkan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Jika berbicara Raja Bajak Laut, tidak akan lepas dari seseorang yang sangat luar biasa mangprang, tidak memiliki rasa takut dan memiliki kumis baplang sebesar tanduk munding, yaitu Goldie Roger. Semua sudah tidak asing dan sudah diketahui bahwa Roger mengetahui segalanya yang ada di dunia. Namun segalanya bukan berarti harta, namun sebuah hal yang sangat luar biasa, yaitu sejarah yang tidak ternilai harganya. Mengapa sejarah tidak ternilai harganya? Yang pertama, sejarah tidak akan terulang kembali kecuali dirubah di masa depan. Dan berikutnya, sejarah telah merenggut banyak harta tahta dan jiwa manusia. Jika berbicara tahta, maka tidak akan lepas dari seorang Gorosei dan Im Sama. Kemudian, jika berbicara harta dan jiwa, tidak akan lepas dari One Piece itu sendiri. Oda Sensei pernah berbicara bahwa One Piece adalah sebuah benda. Namun, benda apakah itu? Belum ada yang tahu terkait benda tersebut atau One Piece. Banyak sekali teori yang bertebaran di mana-mana, dan salah satunya yang paling luar biasa edan adalah teori dari Arthur. Kemudian sekarang ada teori dari Goldie Roger. Tetapi ingat, semua itu adalah sebuah teori yang belum pasti. Namun kita bisa menghubungkan pemikiran mereka dengan pemikiran fans yang lainnya, begitupun saya. Setelah mendengar beberapa teori yang sempat gempar, kemudian saya berpikir sambil seduh kopi dan bakar udud bahwa One Piece adalah sebuah benda yang tidak asing bagi kita. Saya berpikir bahwa One Piece adalah benda yang sudah kita lihat, namun memiliki isi yang berbeda. Selintas, saya memikirkan bahwa One Piece adalah sebuah benda ingatan dari Joy Boy. Lantas, ingatan tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Oda, yaitu sebuah benda. Saya memiliki sebuah opini bahwa One Piece adalah sebuah gelembung dari kekuatan Nikkyu Nikkyu no Mi atau buah iblis Kuma. Tetapi, pemakan buah iblis tersebut jauh sebelum Kuma. Kita tahu bahwa Kuma dikatakan adalah ras spesial, tetapi saya berpikir bahwa ras Kuma adalah seorang ras dari zaman kerajaan kuno yang sudah bekerja sama atau beraliansi dengan Joy Boy. Selain Joy Boy menuliskan beberapa sejarah dan petunjuk lewat Road Poneglyph, Joy Boy juga menitipkan segala ingatannya pada gelembung tersebut. Cukup masuk akal menurut saya jika One Piece adalah sebuah gelembung kecil yang berada di peti harta karun pada umumnya. Jika seseorang menyentuh gelembung tersebut, maka akan langsung masuk kepada ingatan Joy Boy di masa lalu. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya menghubungkan dengan kejadian di Egghead ketika Bonnie memegang ingatan Kuma dan pergi ke masa lalu atau ingatan Kuma itu sendiri. Jika One Piece adalah sebuah lembaran kertas sejarah atau sebuah rekaman dari sebuah teknologi, akan sangat sulit diterapkan. Dan yang sangat cocok dan sangat bagus adalah oleh buah iblis Nikkyu Nikkyu no Mi. Dengan buah iblis tersebut, sang Raja Bajak Laut akan dengan langsung melihat kejadian sejarah yang dilalui oleh Joy Boy. Kita bisa melihat bagaimana dahulu awal mula terjadinya konflik di kerajaan kuno, dan bagaimana cara Im Sama mengkudeta kerajaan tersebut. Kemudian kita akan melihat bagaimana kekuatan Im Sama, daya pikir dan strategi yang dilakukan oleh Im Sama. Namun yang terpenting adalah siapakah Im Sama tersebut. Saya juga cukup setuju dengan teori belakangan ini yang menyebutkan bahwa Im Sama adalah adik kakak dengan Joy Boy. Tetapi itu belum pasti. Yang pasti Im Sama adalah orang dari kerajaan kuno itu sendiri. Sangat mustahil bagi orang luar bisa mengkudeta kerajaan kuno. Karena jika ingin mengkudeta, orang tersebut harus masuk ke dalam kerajaan kuno tersebut dan memiliki akses ke dalam. Sejelek-jeleknya, Im Sama adalah ajudan dari kerajaan kuno yang ingin menggeser raja berikutnya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Yang jadi patokan adalah aliansi 20 kerajaan. Akan sangat sulit, yang meminta aliansi adalah bukan orang kuat atau bukan dari kerajaan kuno. Sulit sekali meminta aliansi kepada kerajaan-kerajaan besar kecuali orang kuat atau berpengaruh pada sesuatu. Kemudian soal senjata di kerajaan kuno yang bernama Pluton, Poseidon, dan Uranus. Untuk menghancurkan kerajaan kuno, selain harus beraliansi, diwajibkan juga memiliki senjata yang kuat seperti halnya tersebut.
Saya juga berpikir bahwa Im Sama mencuri akses untuk mengaktifkan senjata tersebut ketika perang. Dalam artian bukan mencuri senjatanya, tetapi senjata tersebut masih di kerajaan kuno yang bisa dikendalikan oleh Im Sama. Dan yang pasti semua ini adalah gara-gara harta dan tahta. Dan calon pemimpin kerajaan kuno dahulu adalah Joy Boy, tetapi Im Sama tidak setuju, entah apa yang terjadi. Maka jika semua ini disangkut pautkan dengan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, maka akan sangat masuk akal. Pemakan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi adalah teman Joy Boy atau sahabat Joy Boy di masa lalu. Maka Kuma disebut ras spesial. Kemungkinan yang dimaksud spesial adalah ras yang bersahabat dengan Joy Boy dahulu. Jika dihubungkan dengan One Piece dan isinya adalah sebuah gelembung ingatan Joy Boy, maka akan sangat masuk akal. Jika sebuah lembaran, maka harus banyak sekali lembaran atau lembaran yang digulung. Jika sebuah lembaran, harus banyak sekali lembaran atau lembaran yang tergulung. Jika sedikit, tidak akan cukup menjelaskan apa yang terjadi di zaman Joy Boy. Dan jika sebuah teknologi, maka bisa saja terjadi seperti kita akan melihat sebuah hologram atau semacamnya yang menjelaskan perihal hal tersebut. Tetapi kurang relevan menurut saya. Dan yang pas adalah sebuah ingatan berbentuk gelembung dari buah iblis ras Kuma terdahulu yang berisi segala hal yang dipikiran Joy Boy atau ingatan Joy Boy. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi kayak gitulah menurut saya mah. Kalau misalkan One Piece adalah sebuah benda, mungkinnya si One Piece ini teh memang gitu berbentuk peti harta karun, tapi di dalamnya teh ingatan si Joy Boy tapi berbentuk apa namanya Nikyu Nikyu no Mi gitu, gelembung gitu. Ya jadi berbentuk gelembung gitu. Jadi kalau misalkan kayak si Bonnie lah kemarin lah gitu, si Bonnie megang gelembung tersebut langsung masukkan ke dalam ingatan si Kuma gitu, yang kemarin disiksa kan nggak tahu sama siapa kan waktu kecilnya. Nah, kemungkinan mah kayak gitu menurut saya mah. Memang jadi si Joy Boy ini tuh dalam pikiran saya mah ke Pulau Logtel dulu. Nah di Pulau Logtel teh sebelumnya udah bikin ingatan gitu, ingatan yang berbentuk gelembung gitu ke ras Kuma yang dahulu atau pemakan Nikyu Nikyu no Mi yang sebelumnya gitu, sambil ngebikin Road Poneglyph gitu ke klan Kozuki. Jadi maksudnya teh si One Piece ini tuh berisi gelembung. Nah jalan buat ke si pulau terakhirnya teh lewat Road Poneglyph itu atau batu Poneglyph yang lainnya gitu. Tapi cukup masuk akal juga sih menurut saya mah kalau misalkan Nikyu Nikyu no Mi, kalau misalkan hologramnya atau lembaran baru gitu, lembaran baru siga kabogoh lembaran baru. Jadi kalau misalkan sebuah lembaran gitu ya harus dibaca satu-satu gitu kan sama si Roger gitu. Kalau misalkan nemuin harus dibaca satu-satu sama si Roger. Kalau sebuah hologram mungkin kayak ngobrol gitu kan sama hologram. Kalau sebuah rekaman gitu kayak video asal gimana gitu ya, kalau si Roger nonton video gitu, bajak laut Roger nonton video ingatan Joy Boy kan aneh gitu. Nah bikinnya juga bakal lama gitu kan, ini yang bikinnya siapa gitu, akan lama gitu. Dan kalau misalkan ingatan makan berbentuk gelembung gitu, ya itu mah udah otomatis lah dikeluarin ingatannya, disimpan. Eta sigana mah menurut saya mah pasti eta sigana gitu. Tapi itu malah baru teori sih, bisa terjadi bisa enggak. Kalian juga punya pendapat masing-masing lah ya. Saya cuma teman ngopi udut kalian aja lah. Buat yang ngopi-ngopi, buat yang udut-udut, ya enggak ya siapin aja cemilannya, oke? Ya udahlah, salam sejahtera, sambal lalap, asin pedak, goodbye, dadah.